Hai semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di video reaction saya kali ini guys. Oke, mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video pembahasan tentang ini ya. Tak gentar dengan IMF, Presiden Jokowi promosi hilirisasi di Australia. Jadi kan IMF kan minta Indonesia untuk menghentikan hilirisasi ini. Tapi sudah pasti ya, Indonesia juga tidak akan tidak akan berhenti gitu untuk hilirisasi gitu. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go. Mereka sangat memahami dan menyadari bahwa untuk menciptakan nilai tambah dan untuk mendorong negara berkembang menjadi negara maju, salah satu instrumennya adalah hilirisasi. Apa itu buktinya? Sebab nilai tambah itu Inggris pada saat gitu, abad ke-16 itu dia melarang ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Judith Widodo is a star. I think he's a remarkable man, one of the great men of this world, and what he's achieved in Indonesia is remarkable, and he shows no sign of stopping. So this guy's worth powder and shot, that's for sure. Bahkan IMF sendiri pun minta Indonesia untuk hentikan hilirisasi, sebab mungkin sudah nampak gitu ya keberhasilan hilirisasi Indonesia itu. Pemerintah Indonesia yang dijalankan oleh Presiden Jokowi tetap pada pendiriannya untuk terus melanjutkan proyek hilirisasi pertambangan seperti nikel, bauksit, dan sebagainya. Meskipun mendapat serangan dari mana-mana, termasuk di antaranya Dana Moneter Internasional atau IMF yang meminta Indonesia untuk menghapus program hilirisasi tersebut. Dan Indonesia secara tegas merespon tidak akan menyetop hilirisasi dan akan terus dilanjutkan, karena dengan hilirisasi Indonesia bisa naik kelas menjadi negara maju. Indonesia zaman sekarang tidak bisa lagi dibodoh-bodohin oleh pihak manapun. Dalam sebuah sejarah panjang dari beberapa negara-negara berkembang menjadi negara maju pada ratusan tahun yang lalu, mereka merubah pola. Yang pertama, mereka sangat memahami dan menyadari bahwa untuk menciptakan nilai tambah dan untuk mendorong negara berkembang menjadi negara maju, salah satu instrumennya adalah hilirisasi. Apa itu buktinya? Inggris pada saat abad ke-16 itu dia melarang ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Dan sampai dengan abad 17 seluruh bahan baku tekstil dia yang kuasai. Apa yang terjadi? Negaranya menjadi negara hebat. Jadi memang sukses gitu tahun ya, program hilirisasi 1930 itu memang sangat Amerika bagus gitu ya. Mempergunakan tarif sebab kan impor tidak 40%. Tidak lagi ekspor Supaya tidak apa? lagi ekspor gitu kan. Membangun industrinya dalam negeri. Membangun sendiri. China tahun 80-an. China. TKDN-nya dia buat kebijakan 80%. Kita baru 40%-nya udah ribut orang. 80%. Finlandia pada tahun 86 itu dia menerapkan seluruh FDI yang masuk tidak boleh lebih dari 20% sahamnya. Dan negara-negara ini kemudian mereka menjadi negara hebat. Ini sejarah. Apakah kita Indonesia nggak boleh mengikuti jejak mereka? Apakah kita harus ikuti gaya IMF yang menurut saya tidak pantas untuk kita mendengar sebagian ya? Sebagian bagus, dia puji-puji Indonesia juga. Sebagiannya bagus lah. Yang nggak bagusnya gue nggak setuju gitu. Gitu loh. Jadi saran saya IMF, kasihlah rekomendasi kepada negara yang lagi gagal, ya. Dan utang kita udah selesai ya sama IMF. Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelumnya. Kita harus terima kasih kepada pemerintahan sebelum Pak Jokowi, yaitu di zamannya Pak SBY. Itu berhasil menyelesaikan utang kita ke IMF. Karena menurut kajian mereka juga mengatakan bahwa ini kayak lintah darat ini barang, gitu loh. Jadi banyak paket kebijakan ekonomi dari IMF yang tidak cocok dengan kondisi negara kita. Dan saya ingin mengatakan bahwa langit meruntuh pun hilirisasi tetap akan menjadi prioritas negara
dalam pemerintahan Joko Widodo dan Kiai Maruf Amin. Hilirisasi Yang kedua, larangan ekspor tetap kita lakukan. Dijalankan. Kalau gitu. bawa kita ke WTO, WTO aja. Masa orang lain boleh, kita nggak boleh? Yang benar aja. Masa negara ini udah merdeka. Jadi Indonesia teman-teman tahu bahwa merebut kemerdekaan kita ini tidak seperti Malaysia atau Singapura. Itu pemberian. Kita ini mengorbankan nyawa. Merebut kemerdekaan bukan pemberian, gitu merebut. Ya, cukup besar gitu. Banyak yang mati, banyak yang diperkosa, banyak yang kerja rodi. Jangan negara kita sudah merdeka kemudian ada lagi yang sejarah sebelumnya itu kan banyak juga. Sementara dengan ada isu dari IMF, Indonesia tetap gencar promosi hilirisasi. Pada tanggal 4 Juli, Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan sejumlah pimpinan perusahaan terkemuka di Australia. Dengan pertemuan itu, Presiden Jokowi menyatakan Indonesia memiliki potensi tinggi sebagai tujuan investasi dengan kekayaan sumber daya alam, bonus demografi, pasar yang besar, stabilitas ekonomi, dan politik yang terjaga. Selain hilirisasi, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia juga memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau berupa energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya. Dengan bekerja sama dengan Australia, Indonesia bisa sukses dengan hilirisasi agar bisa produksi EV baterai dan mobil listrik. Kenapa begitu? Karena Australia punya mineral yang tidak dimiliki Indonesia, yaitu lithium. Dan di Indonesia punya nikel, bauksit, mangan, kobalt, dan sebagainya. Dengan bekerja sama dengan Australia, Indonesia dipastikan bisa menjadi raja mobil listrik dan EV baterai dunia. Layaknya Taiwan dengan chip dan Korea Selatan dengan komponen elektroniknya. Karena dengan seperti itu, dunia bisa bergantung kepada Indonesia mengenai mobil listrik. Dua-duanya bisa melakukan koinvestasi, investment di Australia dan juga Indonesia di dalam konteks pertambangannya sampai dengan processingnya dan juga bagaimana mineral-mineral ini bisa dikaitkan dengan pembangunan mineral di Indonesia, contohnya dengan nikel, itu juga ada rare earth di sini dan lain-lain. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, kritikal untuk kita berdua dan tadi membangun industri, membangun ekosistem seperti yang dikatakan oleh Bapak Presiden. Indonesia dan Australia harus membangun kali ini dengan kerjasama ekonomi yang lebih substantif dan strategis melalui pengembangan bersama produksi baterai EV. Jadi tidak ada yang bisa stop Indonesia atau ganggu Indonesia melakukan hilirisasi agar Indonesia bisa menjadi negara maju. Untuk hilirisasi, Malaysia juga bukan tandingan Indonesia lagi gitu. Dan Indonesia dimodali dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang banyak. Dan hal tersebut bisa bikin negara-negara barat takut terhadap Indonesia seperti yang mereka takuti dengan kebangkitan Tiongkok. Oke. Oke guys, jadi telah dia video pembahasannya ini. Jadi memang sudah tiada lagi yang boleh stop Indonesia ya. Macam yang tadi dikatakan, langit mau runtuh pun hilirisasi tetap akan dijalankan. Tiada lagi yang boleh stop. IMF kah, WTO kah, dibawa ke WTO pun tidak akan buat Indonesia stop hilirisasi. Mantap. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.